إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan penciptaan manusia itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian semuanya mengira bahwa kalian ini diciptakan sia-sia saja, tanpa ada tujuan sama sekali, padahal kepada kami lah kalian semuanya akan dikembalikan. Maka oleh sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita untuk tujuan yang sangat mulia, tujuan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini merupakan tujuan utama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin adalah untuk beribadah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak seluruh manusia, bahkan memerintahkan seluruh manusia, "Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia seluruhnya, beribadahlah kalian kepada Allah, tauhidkanlah kepada kalian Rabb yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kewajiban bagi kita adalah untuk mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi kita adalah untuk menjadikan ibadah kita sesuatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala terima, sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu benar-benar ibadah yang akan bisa menjadi bekal bagi kita nantinya ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita semuanya, maka wajib bagi kita mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan kepada yang lainnya. Dan ini tertuang di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Rabb, pemilik semesta alam. Dan alhamdulillah, kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang tidak diberikan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sempurna. Maka sesuatu yang dipuji adalah sesuatu yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mun'im,
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan nikmat. Maka setiap yang memberikan nikmat wajib untuk kita mengedepankan kecintaan kita kepada yang memberikan nikmat tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar ibadah kita adalah menjadi ibadah yang tidak sia-sia, menjadi ibadah yang memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang patut dan pantas untuk dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, maka tentu wajib bagi untuk memenuhi rukun-rukun ibadah tersebut. Para ulama menyebutkan dan merincikan di antara arkanul ibadah, bahwa rukun ibadah tersebut yang pertama adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada zat yang kita ibadahi, kecintaan kepada Rabb yang memiliki segala sesuatu di muka bumi ini dan juga sesuatu yang ada di langit, yaitu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan dibandingkan apapun. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhamdulillah rabbil alamin. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab beliau Ba'd Fadail Surah Al-Fatihah, beliau menjelaskan bahwa 3 ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, maka 3 ayat ini mengandung di dalamnya rukun-rukun ibadah yang apabila seorang muslim memperhatikannya, mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya menjadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan balasi dengan balasan yang berlipat ganda. Ibadah yang akan menjadi pembantu dan penolongnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalamnya tergandung kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, maka di dalamnya ada kecintaan kepada Rabb yang memberikan nikmat kepada kita semuanya, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan sesuatu di alam semesta ini. Inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka siapa yang meletakkan kecintaannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kecintaan yang utama, maka dia adalah orang yang berdosa. Maka oleh sebab itu kecintaan dibagi oleh para ulama, yaitu kecintaan yang syar'iyyah, kecintaan yang benar sesuai dengan koridor syariat, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah, mengedepankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian ada kecintaan yang terlarang atau kecintaan mahabbatu syirkiyah, kecintaan yang syirik, yaitu mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas ma yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ini ada yang mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka cintai tanding-tandingan selain Allah, mereka cintai berhala-berhalanya, mereka cintai sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sama ketika mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembahnya sebagaimana mereka menyembah Allah. Mereka meminta kepadanya sebagaimana mereka meminta kepada Allah. Mereka memohon pertolongan sebagaimana mereka mohon pertolongan kepadanya. Dan ini adalah kecintaan syirkiyah, dan ini adalah haram dan tidak dibolehkan. Kemudian ada kecintaan yang tabi'iyah, kecintaan yang merupakan tabiat manusia. Di antara manusia ada yang mencintai saudaranya, keluarganya, ibunya, bapaknya, hartanya dan yang lainnya. Maka itu kecintaan tabi'iyah. Akan tetapi kecintaan seperti ini tidak boleh melalaikan seorang dari
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa al-malun wal banun fitnatu hayatid dunya, bahwa sungguhnya harta, anak-anak dia adalah fitnah, ujian bagi kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala oleh hartanya, oleh anak-anaknya, oleh berbagai macam perniagaannya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Maka oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menanamkan dalam diri kita ada yang keempat, mahabbatul wajibah, yaitu kecintaan yang wajib. Kecintaan yang wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib mencintai perkara-perkara yang Allah perintahkan dan Allah redai. Wajib mencintai para rasul, para anbiya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dan inilah kecintaan yang merupakan bagian dari rukun ibadah yang pertama. Dan barang siapa yang mereka meninggalkan ini, mereka menghilangkan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beribadah, maka ibadah mereka adalah ibadah yang sia-sia dan tidak dinilai itu adalah sebuah ibadah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kecintaan merupakan rukun pertama bagi ibadah kita, maka yang kedua adalah al-khauf, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Rasa takut yang harus ada di dalam diri seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khafun fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian, jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Maka syarat dari keimanan dia adalah rasa takut kepada Allah. Demikian juga rukun ibadah, dia harus ada rasa takut kepada Allah. Maliki yaumiddin, dia Allah Subhanahu wa taala al-Malik. Allah Subhanahu wa taala adalah raja ad-din. Yaumul jaza adalah hari pembalasan. Tidakkah kita takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana hari semua orang dibangkitkan, semua manusia mulai dari yang pertama sampai terakhir, mereka dibangkitkan, terkenal dengan Yaumul Bi'tsah. Orang-orang dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian ada Yaumul Hasyr, semua mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika matahari didekatkan kepada kita di padang mahsyar dengan jarak 1 mil, jarak yang sangat dekat sekali. Yang mana manusia keadaan mereka berkumpul tanpa keadaan berkhitan, telanjang, tidak memakai alas kaki. Tidakkah kita takut pada hari itu ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan seluruh amal, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisap kita dengan hisap yang seadil-adilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Maka pada hari itu dibalasi seorang. Maka pada hari ini, di dunia ini, adalah untuk mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang akan menjauhkan kita dari berbagai bentuk maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, sangat keras azabnya. Maka oleh sebab itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan,
Allah adalah Raja pada hari pembalasan. Tidak bermanfaat sesuatu yang datang pada hari itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali adalah syafaat bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditumbuhkan di dalam diri kita. Karena Allah mengatakan orang-orang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah, bukan orang-orang yang banyak hafalan ininya dan hafalan itunya, banyak maklumat-maklumatnya, tidak. Tapi orang-orang berilmu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang-orang yang mereka takut kepadaku dari kalangan hamba-hambaku, mereka adalah al-ulama. Mereka para ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Selagi mereka tidak takut kepada Allah, walaupun mereka hafalannya banyak, mungkin dia hafizul Quran, hafiz hadis Nabi SAW dengan ribuan hadis, bahkan mungkin jutaan. Tapi apabila tidak ada rasa takut, maka tidak ada manfaat. Maka oleh sebab itu, rasa takut dia adalah rukun ibadah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja. Allah mengatakan ar-Rahman ar-Rahim. Ar-raja, rasa harap kepada Allah. Kita mengatakan bahwa Allah Dzur Rahmatul Wasi'ah. Allah adalah memiliki rahmat yang sangat luas. Allah adalah Dzur Rahmatul Muwasalah. Allah adalah yang memiliki rahmat yang senantiasa diberikan kepada hamba-hambanya. Maka oleh sebab itu, di situ kita berharap. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa cintanya, beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia akan menjadi sufi yang sesat. Di antara mereka yang mengatakan bahwa aku tidak takut, aku beribadah kepada Allah bukan karena aku takut nerakanya. Aku beribadah kepada Allah bukan ingin surganya, tapi karena cinta. Dan ini adalah pemahaman yang menyimpang. Kemudian orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, tanpa ada rasa cinta dan harap, dia akan menjadi khawarij. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluarkan orang-orang dari Islam. Gampang untuk mengkafirkan semua orang karena rasa takut kepada Allah, dan dia beribadah hanya dengan rasa takutnya saja. Kemudian ar-raja, orang berharap hanya kepada Allah ketika dalam beribadah. Kemudian dia beribadah hanya dengan rasa harap ini, tidak ada rasa cintanya, tidak ada rasa takutnya, maka dia akan jadi orang murji'ah. Maka oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dijelaskan oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan bahwa al-ibadah kat-tayr, bahwa ibadah atau arkanul ibadah dia adalah seperti seekor burung. Yang mana mahabbah itu adalah ra'snya, dia adalah kepalanya. Sedangkan raja dan khauf dia adalah dua sayapnya. Maka apabila salah satu hilang dari ibadah seseorang, maka tidak akan bermanfaat ibadah tersebut. Maka orang yang beribadah kepada Allah dengan kecintaan, dengan rasa harap, dengan rasa takut, maka mereka adalah al-muwahhidin. Mereka itulah termasuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kewajiban bagi kita semuanya adalah untuk melengkapi serta menanamkan dalam diri kita rukun-rukun ibadah ini. Kita mendahulukan kecintaan kepada Allah sebelum kita mendahulukan kecintaan kepada makhluk. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepada Allah dengan tiga sifat ini, maka insyaallah taala Allah akan anggap dan akan angkat ibadah kita, dan ibadah yang kita lakukan akan menjadi ibadah yang akan membentengi kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa tahu dan terus ingat tujuan penciptaan kita dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح أحوال المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.